mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Pada video kali ini, saya akan membagikan hasil wawancara saya bersama narasumber hebat, yaitu dengan Ibu Atin Apriliatini Rahayu, Sarjana Pendidikan, seorang guru di Sekolah Menengah Pertama di Pangandaran. Wawancara kali ini membahas tentang tugas dan peran seorang guru dalam dunia pendidikan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Profesi Kependidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Sukirwan Magister Pendidikan. Namun, lebih dari hanya sekedar tugas akademik, hasil wawancara ini juga memberikan wawasan yang sangat berharga, motivasi, serta nasihat yang sangat bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua yang sedang mempersiapkan diri sebagai calon pendidik. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak hasil wawancara kali ini. Tentu saja ya, tugas seorang guru itu tidak hanya mendidik ya, tapi mengajar dan memimpin juga. Jadi mendidik itu mendidik diri sendiri, seperti kata sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara ya. Di antaranya sistem Among, Ingar Sosong Tulodo, Ingmadio Bangunkarso, dan Tuturi Handayani ya. Jadi seorang guru itu harus menjadi suri tauladan, harus memberikan semangat, juga harus bisa mendorong peserta didiknya untuk menjadi manusia seutuhnya. Itu tugas seorang guru. Juga sebagai pemimpin, jadi tidak hanya untuk dirinya, tapi memimpin murid-muridnya dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mampu menjadi mampu, dari tidak terampil menjadi terampil, dan juga untuk mengembangkan karakter, itu yang lebih penting. Untuk ibu sendiri, ibu di sini selain guru mapel ya, memegang juga tugas sebagai pembantu kepala sekolah bidang kurikulum dan sebagai kepala perpustakaan. Betulnya guru itu tidak hanya di kelas ya, banyak sekali tugasnya. Ada yang untuk di satuan pendidikan, terus juga lintas satuan misalnya per kecamatan. Kalau untuk tingkat SMP kan namanya MKKS. Ada juga untuk kabupaten, jadi banyak sekali. Selain mengajar, biasanya kami juga ditugaskan untuk hal-hal lain yang bersangkutan dengan tugas lain, misalnya seperti kepala perpus. Ibu juga sering mengikuti pelatihan dan sebagainya. Juga sebagai PKS kurikulum, itu yang lebih sering karena tugas keluar juga sering ya, karena kurikulum itu kan nyawanya sekolah. Jadi harus banyak-banyak menimba ilmu juga. Jadi selain mengajar, kami juga terus belajar. Kalau menurut Ibu sebetulnya guru itu bukan pekerjaan ya, guru itu adalah profesi, panggilan jiwa. Kalau dihitung-hitung berat atau tidak, itu kembali kepada diri masing-masing guru tersebut. Ya, jadi kalau memang panggilan jiwa, apapun ketika dijalani, ya nyaman-nyaman saja. Karena intinya kan kita bukan hanya mencari apa ya, mencari kebahagiaan di dunia saja ketika kita bersama peserta didik, bahagianya seperti apa. Tapi lebih jauh dari itu, kita ke akhiratnya juga. Kalau hanya mengejar dunia memang akan terasa berat ya. Tapi memang segi pekerjaan, ya salah satunya yang amal jariahnya tidak terputus itu kan guru kan. Sebenarnya kalau tugas administrasi itu ya tidak dijadikan beban juga seandainya kita bisa membagi waktu. Jadi pada intinya manajemen waktu itu harus ya antara tugas sebagai guru dan tugas mengerjakan administrasi itu. Kan guru juga tidak setiap jam, tidak setiap hari ada jam penuh di kelas ya. Ada hari-hari tertentu misalnya dalam satu pekan itu satu hari diberikan kelonggaran atau 2 hari. Nah, saat-saat longgar itu kita bisa gunakan untuk mengerjakan administrasi itu sebetulnya. Jadi intinya manajemen waktu saja, harus pandai-pandai mengatur pembagian waktu saja. Kalau tugas yang sebetulnya tidak berat juga ya, karena memang tuntutan, tapi memang saat ini perkembangan kodrat alam dan kodrat zaman itu di pendidikan karakter. Seperti sekarang kan sering diberitakan bagaimana kenakalan-kenakalan remaja dan sebagainya kan ya. Dirasakan bagi guru yang bukan penyampaian materi yang kita merasa berat, tapi pendidikan karakter itu yang memang tidak boleh lengah sedikit pun guru itu. Baik di kelas maupun di luar kelas, itu harus terus dibina supaya mereka tidak salah jalan. Dari pemerintah, dari sekolah juga insya Allah dukungannya selalu misalnya dengan pemunculan aplikasi-aplikasi baru untuk lebih memudahkan kerja guru, terus banyaknya platform-platform misalnya. Jadi guru itu tidak hanya belajar secara mengerjakan tugas secara manual, tapi juga dengan berbagai media bisa dipermudah. Asal gurunya mau terus belajar, itu saja. Ya, sangat berdampak. Misalnya yang kemarin ya, ketika kurikulum Merdeka, guru kan diberi kesempatan untuk ikut sebagai guru penggerak ya. Ya, kebetulan
ikut sebagai guru penggerak di angkatan 6 dan juga bertugas sebagai pengajar praktik di angkatan 11. Yang Ibu rasakan dampaknya dari program guru penggerak itu memang luar biasa, bisa diterapkan di sekolah. Jadi kami bisa senantiasa mengikuti transformasi di dunia pendidikan. Bagaimana membelajarkan anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman mereka yang insya Allah tidak akan tertinggal ya. Kita bisa berkembang sesuai dengan kurikulum yang diberlakukan oleh pemerintah. Tugas guru sebetulnya sudah kalau untuk dari segi tugas sendiri sih sudah banyak kemudahan ya. Hanya saja yang ditingkatkan menurut Ibu itu dukungan dari keluarga dan lingkungan si peserta didik itu. Jadi jangan hanya membebankan karakter itu, jangan hanya membebankan kepada guru di sekolah, tapi kami juga memerlukan dukungan dari keluarga dan lingkungan di sekitarnya sehingga bisa sekata ya. Jadi membentuk kepribadian itu jangan sampai hanya ada di sekolahnya begini, jangan hanya itu. Jadi kita ingin sama-sama lah, sama-sama membangun bagaimana karakter generasi muda untuk menjadi pemimpin di masa depan. Kalau menurut Ibu, kurikulum Merdeka memang sudah memenuhi ya, karena memang pemerintah juga tidak mungkin meluncurkan sesuatu yang baru, pasti sudah dengan berbagai pertimbangan. Dimensi profil pelajar Pancasila memang sudah mencakup ya, bagaimana karakter yang harus dibentuk pada peserta didik. Hanya saja mungkin kekecewaannya baru berjalan beberapa tahun sudah harus berganti lagi, mungkin jadi kedepannya harus belajar lagi hal yang baru, meskipun bukan mengganti ya, tapi lebih ke menyempurnakan. Tapi tetap saja harus ada yang belajar lagi yang baru. Itu yang menjadi tantangan bagi kami untuk terus belajar supaya bisa mengimbangi perkembangan kurikulum itu sendiri. Tantangannya ya ketika ada hal yang baru kan otomatis dengan materi yang baru juga. Kalau yang namanya administrasi tetap seperti itu hanya paling berubah nama. Tapi kalau untuk materi biasanya setiap pergantian kurikulum itu materinya juga baru. Biasanya kalau di kurikulum sekarang materi ini ada di jenjang kelas 9, untuk kurikulum gantinya ini ada di kelas 7. Hanya itu saja sih sebetulnya tantangannya. Tapi ya ketika kita mengikutinya, menyikapinya, ya kita itu tantangan dari lagi supaya nanti ketika menyampaikan kepada anak lebih mantap lagi. Nah, itu saja sebetulnya. Kalau siswa sih karena mengikuti ya. Kalau siswa kan untuk daerah tempat Ibu bertugas ini kan tidak terlalu pengaruh oleh apa ya, oleh media, beda dengan anak di kota kan. Kalau anak di kota kan mereka bisa belajar sendiri, bisa mengikuti bimbingan belajar gitu. Kalau untuk di daerah masih kebanyakan itu masih terpaku pada apa yang disampaikan oleh guru. Jadi materi yang disampaikan di kelas dengan bahan ajar yang diberikan itu yang diikuti oleh murid. Jadi jarang-jarang sekali ketika mereka, oh materi ini Bu di Google mah ini, jarang sekali mereka seperti itu. Tapi justru itu tantangan buat kita ya, bagaimana kita mencari bahan ajar di luar buku yang disediakan oleh sekolah. Itu tantangan supaya anak-anak kita lebih pintar jauh dari apa yang diberikan di buku mata pelajaran itu. Kalau Ibu lebih seringnya ke cooperative learning sama problem based learning. Karena inginnya anak itu belajarnya mencari sendiri itu. Tidak harus ceramah, tidak harus guru yang banyak memberikan materi, tapi biarkan mereka yang mencari sendiri. Ya. Kalau Ibu sekarang kan biasanya di awal ketika ditugaskan di kelas tersebut, biasanya melaksanakan asesmen diagnostik awal. Jadi kita dapat mengetahui siswa ini belajarnya apakah dia auditoris, apakah dia visual, apakah dia kinestetik. Kita bisa memilah di sana. Untuk kedepannya, setelah mengetahui tipe-tipe anak ini, kita bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi dikelompokkan, oh ini untuk auditoris kita berikan materinya misalnya dengan video misalnya dengan auditori untuk yang visual dengan video, untuk auditori misalnya dengan seperti berita misalnya, untuk yang kinestetik atau misalnya dengan apa ya, dengan keterampilan. Untuk yang seperti tadi kan setiap berbeda-beda ya, untuk yang membutuhkan bantuan khusus kan tidak setiap anak kita melaksanakan inklusif, jadi ada bimbingan tersendiri, jangan disatukan dengan yang lainnya. Jadi kalau bisa kita ya tidak jadi guru itu tidak hanya di kelas, tapi kita menyediakan waktu di luar itu, misalnya untuk bimbingan membaca untuk yang belum lancar atau yang belum sama sekali mengenal huruf. Jangan disatukan dengan yang lainnya supaya mereka tidak minder gitu. Jadi harus ada kerelaan dari diri sendiri, terpanggil, oh yang ini ya ini butuh inklusif. Jadi penanganannya kita berikan secara khusus.
siap-siap menyiapkan media yang berbeda-beda. Jadi Ah, jangan hanya satu, harus multimodal. ah, Untuk video pembelajaran biasanya mencari di YouTube saja. jadi media Mencari pembelajaran. ya bahannya kan lebih banyak ya, lebih bervariasi. Jadi biarkan anak-anak mencari sendiri yang penting sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Alhamdulillah untuk sepengetahuan saya ya, untuk sekolah di Pangandaran itu dari mulai jenjang RA sampai dengan SMA itu setiap sekolah diberikan fasilitas yang sangat memadai, baik itu dari layar yang besar ya, itu Ya. yang dua sama yang sampai dengan tablet yang untuk perpustakaan digital dan untuk Hmm. eh, masing-masing ruangan itu punya. Jadi tinggal bagaimana guru menggunakannya saja. Alhamdulillah untuk Pangandaran luar biasa sekali dukungan dari dinasnya. Alhamdulillah. Biasanya kalau diberikan pendekatan ya, pendekatan dari awal. Karena memang kalau untuk jenjang SMP itu kan ada gengsinya, ada luar biasa ya kalau untuk yang remaja. Makanya kita lakukan pendekatan selain kepada si anak yang istimewa tersebut, kita juga dekati teman-temannya untuk supaya jangan terjadi bullying dan sebagainya. Kan tetap ya, yang sering, yang kebanyakan menjatuhkan mental seseorang itu adalah bullying. Ya, ya, Ibu. Jadi, untuk ibu sendiri ya seringnya pendekatan dengan temannya tuh, tolong nih yang ini didekati, dibimbing, dibantu. Jangan sampai ada kata-kata yang menyinggung dia ya. Dengan datangnya dia ke sekolah saja kita sudah luar biasa bersyukur. Nah, yang istimewa tapi punya semangat Oh, untuk hadir ya. ke sekolah. Jadi kita bentuk ada tutor sebaya. Jadi biarkan saja dia berekspresi dengan apa ya, dengan kreativitasnya sendiri. Kita jangan terlalu memaksa. Misalnya harus sama dengan yang lain. Ya, jangan seperti itu. Kalau seperti itu kan nanti malah dia jadi tidak mau sekolah. Jadi kita biarkan saja yang penting selama di kelas tidak mengganggu yang lain, dia mengikuti pembelajaran dan apapun tugas yang kita berikan seselesainya sekemampuan dia saja. Kesejahteraan kalau untuk guru ya. Ya. Kalau untuk karena memang kan sudah jelas ya kalau untuk PNS sesuai golongan kan itu sudah diatur oleh pemerintah. Yang namanya berhubungan dengan kesejahteraan pasti Ya. arahnya ke rezeki kan? Ya, ya, Ibu. Ya, namanya rezeki itu kan tergantung manusianya. Disukupkan ya cukup. Kalau merasa tidak cukup ya tidak cukup. Jadi pada intinya kita bersyukur saja. Dengan bersyukur semuanya akan terasa cukup. Itu saja. Tapi memang alhamdulillah ya kalau memang kita bisa memanajemen keuangan dengan baik gitu. Alhamdulillah, insya Allah semuanya ya disyukuri saja cukup gitu. Yang penting intinya Eh, kan kembali ke jangan berorientasi ke sana ya. Kita iya, Ibu. berorientasi ke kehidupan yang akan datang. Ya kalau kalau salah satu ilmu jari itu ilmu yang bermanfaat. Jadi mudah-mudahan apa yang kita ajarkan kepada peserta didik ya nanti pahalanya akan terus mengalir ke kita. Jadi ke sana saja intinya ya. Ya, Semoga betul, Ibu. apa yang kita ajarkan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi anak-anak kita. Nanti mereka amalkan terus lanjut-lanjut dan cahayanya akan terus mengalir pada kita. Itu saja. Jadi jangan kalau ada pepatah kalau mau kaya jangan jadi guru. Itu Ya. mungkin ya, mungkin kalau sebagian orang menganggapnya betul. Untuk ibu sendiri ya, jangan orientasi ke sana. Insya Allah kalau tidak berorientasi ke sana, apapun kita akan tenang menjalani profesi ini. Ya untuk sekolah memang kan ada ya yang di luar peruntukan gaji misalnya untuk perjalanan dinas biasanya Ya. kami diberi biaya dari sekolah itu setiap perjalanan dinas pasti ada dari sekolah misalnya untuk media media pembelajaran misalnya untuk murid oh ternyata Ya. kita ketika belajar membutuhkan ATK dan sebagainya itu sudah disediakan oleh sekolah